bisa cek ke virtual kelasnya masing-masing dan kerjakan apa yang diperintahkan di dalam V-class tersebut ya. Dan saya akan standby ya kalau ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan lewat Telegram ya untuk yang kelas A ya. Baik. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ferdi untuk memulai, Pak. Ya, mungkin perkenalan dulu nih, Pak. Adik-adik mahasiswa pengen kenal dengan Pak Ferdi dulu. Ya, baik silakan, Pak. Ya, baik Bu Erni, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Lampung. Sebelum kita mulai ya ke materi, kita perkenalkan dulu, nama saya Ferdi Satria. Saya dari OJK Jakarta, dari bagian pengawasan pasar modal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur pasar modal. Kalau dari fakultas sendiri yang terkait pasar modal itu mata kuliah berapa SKS ya Bu ya? 3 SKS Pak. 3 SKS ya? Iya. Itu khusus pasar modal memang ya? Iya, khusus pasar modal. Lebih kepada pengantar Pak. Tapi tidak termasuk terkait dengan hukum dan etika, lebih kepada mekanisme, kemudian produk-produk pasar modal gitu. Dan untuk analisis investasinya di mata kuliah yang berbeda gitu. Jadi total 6 SKS gitu. Termasuk analisis investasinya. Baik, ya. Ya mungkin kalau bicara struktur pasar modal nanti kita juga bicara gambaran umumnya ya, gambaran besarnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini saya bisa share screen ya Bu ya? Ya silakan Pak. Nanti di sela-sela juga Bapak bisa berinteraksi dengan mahasiswa untuk pertanyaan atau apa ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Ini layarnya sudah terlihat Bu? Yang saya share screen? Sudah, Fer. Sudah ya? Nah, ini selamat pagi Pak Milado, dari UJK Lampung ya. Pagi Pak Milado. Pagi Bu Erni, Mas Ferdi. Makasih banyak Pak. Mute itu Bu, suaranya Bu Erni sepertinya lagi iya. bicara. Mungkin Bapak buka dulu, baru di share screen Pak, baru klik share screen. Iya, udah terlihat kan ya? Baru kelihatan foldernya Pak. Oh, baru kelihatan foldernya? Iya, baru di Explorer-nya ini. Udah saya buka sih. Mungkin di stop share screen dulu. Stop share dulu. Ya, baru Bapak buka dulu di komputernya, diklik apa? PPT-nya. Oke, sebentar. Ya. Ya, udah muncul ya Bu ya. Sedang proses nih Pak. Ya, sudah kelihatan Pak. Silakan Pak. Sudah kelihatan. Baik, selamat pagi ya. Kita langsung mulai untuk sesi sharing knowledge ini. Short course ya tepatnya. Untuk materi struktur pasar modal Indonesia. Baik, ini gambarnya yang di sebelah kanan ini kantor OJK yang di Jakarta ya. Kemudian ini gambar bursa efek, pasti adik-adik udah pada tahu. Kemudian yang bawah ini gambar ini ya, seperti nanam bibit. Karena kita di pasar modal itu kan juga
sebagai sarana investasi. Jadi ini menggambarkan bahwa investasi yang terus tumbuh. Baik, kita overview dulu. Mungkin kalau kita bicara OJK atau pasar modal, kan tentunya nggak lepas dari OJK ya. Mungkin nanti saya overview sebentar terkait OJK. Jadi kalau OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini lahir dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mana itu penggabungan dari pengawasan perbankan di Bank Indonesia dan juga pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang ada di Kementerian Keuangan saat itu. Kemudian di OJK sendiri ada 3 pengawasan sektor jasa keuangan yang tadi, ada perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Jadi OJK sendiri ini sebagai satu lembaga yang regulator yang bisa dibilang powerful ya, karena di situ mulai dari perizinan, pengawasan, sampai pemeriksaan, pengenaan sanksi, dan kalau ada tindak pidana pun bisa dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ada di OJK. Di OJK juga ada bidang yang menangani edukasi dan perlindungan konsumen, yang itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 99. Jadi sebelumnya kalau di Kementerian Keuangan atau di Bank Indonesia itu masih kurang perlindungan konsumennya masih dikurang ya. Jadi di OJK ini ada bagian perlindungan konsumen. Di situ juga ada dibentuk yang namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk masyarakat yang bersengketa di sektor jasa keuangan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara internal, bisa diselesaikan melalui lembaga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk OJK. Sebelum kalau memang tidak bertemu titik ininya ya, titik penyelesaiannya, bisa dibawa juga ke pengadilan tentunya. Oke, untuk pasar modal sendiri, kita dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, pasti adik-adik juga sudah diajarkan ya. Undang-undang tentang pasar modal, undang-undang yang cukup lama, sudah 20 tahunan ya. 20 hampir 26 tahun lah. Tahun ini masuk 26 tahun. Kalau bicara pasar modal, melihat ke Undang-Undang Pasar Modal, memang pasar modal Indonesia itu di Undang-Undang yang tahun 95 waktu itu diterbitkan itu lebih seperti kondisinya lebih ke pasar modal yang ada di Amerika pada saat itu. Karena ketika perumusan undang-undang ketika itu memang benchmarknya ke US ya. Tapi semakin berjalannya waktu, sekarang pasar modal Indonesia tidak hanya benchmark ke US, tapi juga melihat praktik-praktik yang ada di negara lainnya. Misalnya kita banyak praktik itu juga di Australia, di Korea, di Jepang, dan juga negara tetangga Singapura dan Malaysia. Oke, kalau tentang pasar modal sendiri, tentunya sama seperti pasar yang lain yang ada di ini ya, di lingkungan sekitar kita. Kalau bicara pasar modal atau pasar sayur, pasar ikan lah, ada yang bisa ini memberikan pendapat apa bedanya pasar modal dan juga misalnya pasar sayur atau pasar ikan? Silakan dari teman-teman, biar kita interaktif. Ada yang mau berpendapat?
Kan sama-sama pasar tuh, satunya pasar modal, satu pasar sayur. Coba kalau nggak ada, saya boleh tunjuk ya. Mbak Putri Sekar, boleh di-unmute? Iya Bapak, Iya. kalau menurut saya, menurut pendapat saya, pasar sayur dengan pasar modal itu terletak pada jenisnya. Terletak perbedaannya itu terletak pada jenisnya. Kalau pasar sayur itu termasuk dengan pasar tradisional, dan pasar modal itu termasuk ke dalam pasar bursa. Apakah betul Bapak? Ya, terima kasih ya pendapatnya. Jadi secara garis besar sih seperti itu ya. Jadi memang kalau di pasar sayur itu intinya ada penjual, ada pembeli. Begitu juga di pasar modal ada penjual, ada pembeli. Penjualnya itu siapa? Perusahaan yang mengeluarkan saham. Pembelinya ya investor ini. Jadi mungkin kemasannya aja yang berbeda. Itu. Jadi mungkin kalau pasar modal itu sangat teratur ya, sangat teratur, semua by system. Kalau pasar sayur ya pasar tradisional. Baik, kita masuk ke ini ya, materi. Kita halaman berikutnya. Ini saya sebentar aja tujuan dibentuknya OJK ya, ada di pasal 4 Undang-Undang OJK ini. Jadi untuk mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Ini yang mana tujuan-tujuan lainnya yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, tentunya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ya, dan juga tujuan lainnya juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Next, ini fungsi dan tugas OJK bisa dilihat di Undang-Undang OJK. Di intinya, OJK itu lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan ya, baik itu perbankan, pasar modal, ataupun industri keuangan non-bank. Ada asuransi, dana pensiun, fintech, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian untuk wewenang pengaturan dan pengawasan di pasar modal itu diatur di pasal 7, 8, dan 9 ya, Undang-Undang OJK. Intinya bahwa pengawasan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal itu untuk menyelenggarakan kegiatan pasar modal agar teratur dan juga efektif. Jadi kegiatannya itu agar efisien, teratur, dan efektif. Ini bisa dibaca sekilas untuk perbankan dan perasuransian untuk pengetahuan adik-adik ya. Kemudian dasar hukumnya apa? Ada di, tadi udah saya sampaikan ya, ada di Undang-Undang OJK, Undang-Undang Pasar Modal, kemudian peraturan turunan yang lainnya ada peraturan OJK, ada surat edaran OJK, keputusan Ketua Bapepam, dan juga peraturan SRO. SRO ini Self-Regulatory Organization ya. Nanti ada kami sampaikan di bawah, atau mungkin adik-adik sudah tahu ya dari pelajaran yang ada di mata kuliahnya ya. Untuk yang dua dari bawah itu ada keputusan Ketua Bapepam. Kenapa? Karena dulu Bapepam itu kan badan pengawas pasar modal yang ada di lingkup Kementerian Keuangan. Jadi setelah beralih menjadi OJK, ada peraturan-peraturan lama nih yang masih digunakan. Jadi masih ada peraturan Bapepam. Dan tentunya seiring berjalannya waktu ini akan dikonversi ke peraturan OJK.
Kemudian sasaran Undang-Undang Pasar Modal ini sama seperti yang tadi, yang .3 itu. Jadi pada intinya menciptakan sistem perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian ada membuka kesempatan berinvestasi bagi pemodal kecil dan menengah, dan juga melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Mungkin kalau di media ya, kan banyak investasi ilegal. Nah, di OJK sendiri kan ada Satgas Waspada Investasi. Kemudian ada juga yang tadi saya bilang bidang EPK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Jadi dari OJK sendiri itu juga banyak ini edukasi yang disampaikan. Mungkin kalau adik-adik bisa lihat di YouTube, itu diklik aja misalnya OJK TV atau literasi keuangan, nanti banyak muncul di situ, banyak seminar-seminar ataupun ya seperti kuliah singkat gitu ya, yang menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kita itu harus bijak dalam berinvestasi. Karena memang masih banyak faktanya di lapangan ya, di Indonesia ini. Banyak orang kaya, banyak duit, tapi tertipu investasi bodong. Mereka hanya melihat returnnya berapa. Saya kalau taruh uang misalnya 500 juta, 1 bulan saya dapat berapa, 2 bulan saya dapat berapa. Nah, dari situlah banyak muncul kan investasi bodong. Dan tidak banyak orang-orang, dan banyak juga orang kaya yang memang tertipu di situ. Jadi salah satu tujuan literasi keuangan yang mana secara nasional memang digaungkan oleh pemerintah ya. Jadi dimulai seperti adik-adik ini semua belajar tentang pasar modal, belajar tentang investasi, agar dalam dirinya sendiri minimal dalam diri sendiri bisa tahu investasi itu kira-kira seperti apa, investasi bodong itu seperti apa. Ada investasi yang memang high risk, high return tentunya ya. Ada yang ini high return nih, dia marginnya gede, tapi tentunya pasti risikonya juga tinggi. Jadi dari situ adik-adik juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya, tukar pikiran gitu ya, atau dengan anggota keluarganya, dengan orang tua ataupun dengan kakak, bahwa kita itu harus bijak dalam berinvestasi. Jangan sampai kita maunya investasi malah kena yang investasi bodong itu tadi. Mungkin yang saya sampaikan ini sekarang kalau adik-adik mahasiswa kan belum kebanyakan mungkin ya, belum banyak berinvestasi karena memang tujuannya kan mahasiswa kan belajar, dari orang tua juga dituntut belajar. Tapi mungkin kalau ada yang mahasiswa yang memang sudah mulai punya duit, baik itu dari orang tua ataupun dari dia usaha kecil-kecilan, terus sudah mulai berpikiran investasi, nah itu harus bijak dalam berinvestasi. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini pengawasan bidang pasar modal. Baik, kita masuk ke pasar modal ya. Tadi setelah overview di OJK. Jadi pasar modal secara definisi itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi di sini yang di bold itu ada penawaran umum, ada perdagangan efek, ada perusahaan publik, dan ada lembaga dan profesi.
Kemudian untuk melakukan kegiatan di pasar modal, tentunya ada kewajiban terlebih dahulu yang harus dipenuhi, yaitu apa? Wajib memperoleh izin dari OJK. Ada juga wajib melakukan pernyataan pendaftaran. Ada yang wajib memperoleh persetujuan dan juga melakukan pendaftaran. Nah, ini bedanya apa sih dot 1 sampai dot 4 ini? Nanti kita di bawah ada slide juga ya yang menjelaskan. Jadi kalau izin itu izin untuk lembaga jasa keuangan ya. Kalau di sektor pasar modal, di bidang pasar modal ini adalah untuk perusahaan efek. Ada perusahaan efek, ada manajer investasi, ya. Ada bursa efek. Kemudian pernyataan pendaftaran itu untuk emiten ya. Jadi emiten yang akan melakukan penawaran umum itu ada istilahnya pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan ke OJK. Kemudian persetujuan. Persetujuan nanti kita lihat lebih detail di bawah, termasuk pendaftaran ya. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah ini, penawaran umum. Jadi meskipun short course-nya ini memang terkait perdagangan efek ya, profesi dan etika perdagangan efek, tapi minimal di materi ini kalau kita bicara struktur itu harus tahu dulu nih semua tentang pasar modal seperti apa. Jadi ini saya berikan istilahnya pengantarnya ya, agar adik-adik bisa tahu secara global itu capital market itu seperti apa. Jadi untuk penawaran umum atau ini biasa disebut IPO ya, Initial Public Offering. Ini pasti juga banyak yang udah pada tahu. Ini bahasa awamnya intinya kalau perusahaan mau jual saham ke masyarakat itu harus IPO dulu. Jadi tidak bisa langsung saya jual ke tetangga saya, ke teman saya. Jadi jualnya lewat bursa efek, dijual ditransaksikan di bursa efek, nanti jual belinya lewat perusahaan efek. Seperti itu. Kalau untuk penawaran umum ini sendiri, jadi unsur-unsurnya terkait dengan aktivitas penjualan efek. Yang kedua dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia. Kemudian ada nilainya nih, minimal 1 miliar dan batas waktunya 12 bulan. Batas waktu ini untuk efek yang bersifat utang ya. Tadi sempat saya berikan contohnya kan saham. Kalau untuk batas waktu ini yang untuk efek bersifat utang seperti obligasi atau sukuk. Kemudian menggunakan media massa atau telah dijual kepada lebih dari 50 pihak, ditawarkan pada lebih dari 100 pihak. Nah ini. Untuk penawaran umum ini, jadi pihak yang sudah melakukan penawaran umum, mereka sahamnya sudah dijual ke masyarakat, sudah dimiliki publik, maka perusahaannya itu disebut emiten. Jadi kalau di pasar modal ini, bisnis prosesnya itu yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan tadi yang menerbitkan saham. Yang kedua ada perusahaan efek ya, ini untuk pelakunya ya. Jadi ada penjamin emisi efek, ada perantara pedagang efek, dan ada manajer investasi. Nanti kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Jadi kurang lebih itu. Jadi yang dilakukan di OJK untuk pengawasannya, mengawasi
emiten, dia laporan keuangannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI ataupun standar akuntansi lain yang ditetapkan oleh regulator, yaitu OJK. Ya. Kemudian mengawasi perusahaan efek. Perusahaan efek ini kan kurang lebih seperti broker ya. Jadi ada yang dia hanya sebagai perantara, ada yang jual, ada yang beli, tapi lewat dia. Kenapa harus lewat perusahaan efek ini? Karena itu tadi dari sasaran untuk menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien itu harus semua by system. Jadi memang dilakukan di-create yang namanya perusahaan efek ini tadi ya, atau perusahaan sekuritas. Baik, ke slide berikutnya. Masih bicara yang tentang penawaran umum ini. Jadi kewajiban-kewajibannya apa untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum? Dia ada menyampaikan pernyataan pendaftaran, kemudian nanti itu akan dinyatakan efektif oleh OJK. Artinya efektif apa? Jadi OJK tidak menjamin bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan itu adalah semuanya benar, karena semuanya itu kan sudah istilahnya diberikan pendapat hukum oleh konsultan hukum, kemudian laporan keuangannya juga sudah diaudit oleh akuntan publik, kemudian aset-asetnya pun sudah dinilai secara wajar oleh penilai ya, profesi yang namanya penilai atau appraiser. Kemudian ada disclosure juga atau keterbukaan kepada masyarakat melalui prospektus itu tadi. Jadi kalau masyarakat mau beli saham nih, saham penawaran umum, ada perusahaan mau IPO, misalnya PTA, dia industrinya misalnya bergerak di penyelenggaraan rumah sakit, kan sekarang lagi rame nih, lagi COVID, rumah sakit lagi bisnisnya lagi bagus banget. Meskipun ya itu masalah kesehatan ya, ada yang bicara tentang secara medisnya, mungkin ini dari prospek bisnis yang saya sampaikan ya. Jadi misalnya bisnis rumah sakit nih, perusahaan yang bergerak penyelenggaraan rumah sakit, dia mau melakukan penawaran umum. Dia IPO, nah itu ada dokumen yang namanya prospektus. Di prospektus itu nanti dari masyarakat yang mau ingin beli sahamnya bisa lihat tuh, dia laporan keuangannya seperti apa. Biasanya investor ini kan pasti banyak yang lihat laporan keuangan ya, untuk investor yang teknikal ya. Dia lihat ini perusahaan ini bagus enggak sih, bisa dilihat dari laporan keuangan juga kan. Dia punya aset berapa, dia punya utang-utangnya itu berapa, kemudian rencana bisnisnya apa, prospek bisnisnya ke depan seperti apa, semua bisa dilihat di prospektus. Untuk sebagai ini keputusan dari pemodal tadi apakah memutuskan untuk beli saham itu atau tidak. Kemudian ini lebih detail kalau untuk yang dot 2 ya. Ada pengecualian untuk pernyataan pendaftaran. Ada 5 jenis, ini sudah diatur memang di Undang-Undang Pasar Modal. Jadi efek utang dengan tenor 1 tahun atau kurang, kemudian penerbitan sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah, dan efek lain yang ditetapkan OJK. Nah ini contoh aja misalnya yang dot keempat, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah. Nanti kita bicara lagi ya tentang efek ya, atau mungkin udah ada yang pernah baca efek itu apa aja. Jadi kalau efek yang dijamin pemerintah ini misalnya SUN atau ini ya SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional, atau SUN, Surat Utang Negara.
Nah, itu kan dijamin pemerintah, jadi itu nggak perlu lagi mendaftar ke OJK. Jadi sudah diproses sendiri di Kementerian Keuangan ya, di tempat Ibu Menteri Sri Mulyani. Jadi kalau memang yang investor yang syariah minded, mungkin bisa beli yang SBSN tadi, surat berharga syariah nasional. Saya nggak mau yang konvensional, saya maunya yang syariah. Ya bisa beli di situ tadi ya. Atau kalau di pasar modal itu sukuk. Jadi ada perusahaan yang menerbitkan sukuk itu, atau juga ada yang disebut daftar efek syariah ya. Jadi dari OJK itu mengeluarkan list daftar efek yang masuk ke daftar efek syariah. Nah, ini slide berikutnya terkait efek. Efek definisinya adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kemudian yang bersifat ekuitas itu apa? Ya tadi saham itu tadi ya, sebagai bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Jadi kalau ada orang yang punya saham, misalnya punya saham Telkom atau punya saham Unilever gitu. Jadi memang dia saham itu sebagai bukti kepemilikan. Jadi bisa dibilang memang dia punya hak dalam RUPS, dari RUPS si perusahaan itu ya. Jadi kalau ada RUPS, dia bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang bersifat utang tadi, obligasi, sukuk, kemudian ada unit penyertaan ya, ini reksadana. Tentunya kalau reksadana, saya coba tanya dulu ya, ada yang udah pernah investasi reksadana? Atau ada yang bisa menjelaskan reksadana itu apa? Silakan adik-adik ya. Siapa nanti bisa di-unmute mikrofonnya. Harus berani bicara ya. Mahasiswa ini kalau rugi kalau di satu forum nggak berpendapat itu rugi. Karena kalau kalian berani bicara, pasti nanti akan terlatih. Jadi di organisasi juga kan pasti kalian lihat deh, yang di organisasi itu pasti orang-orangnya cara bicaranya terstruktur. Nah, kalian harus mulai belajar dari situ sebelum nanti memang menyandang gelar sarjana ya, yang harus di dunia kerja itu memang harus banyak berpendapat. Mungkin malu Mas Ferdi. Malu-malu ya? Iya, lagi malu-malu ini. Saya pernah pakai reksadana, Pak. Ya, silakan Mbak Ya, Nindya ya. India. Ya. Ya, bisa diceritakan gimana? Apa itu reksadana, kemudian cara berinvestasinya seperti apa waktu itu? Kalau reksadana itu bedanya sama yang lain itu dia itu ada manajer investasinya, Pak. Jadi kalau misalkan kalau di saham kan kita cuma bisa misalnya sekali beli kita cuma satu produk kita cuma bisa dapat satu jenis saham, misalnya saham dari BBRI misalnya. Kalau misalkan di reksadana kita beli satu produk kita bisa dapat beberapa saham dari emiten yang berbeda. Terus selain itu juga ada yang campuran sama obligasi juga. Kayak gitu Pak, yang dari yang saya tahu. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya Mbak Nindya. Jadi memang benar yang disampaikan Mbak Nindya tadi, bahwa kalau kita beli reksadana, itu pengelolanya adalah manajer investasi tadi. Jadi tadi manajer investasi juga badan hukum ya yang memperoleh izin dari OJK. Jadi itu salah satu contoh investasi yang legal daripada investasi yang nggak jelas, misalnya
beli apa yang kemarin lagi rame itu, beli apa ya yang di berita kemarin ya? Ada lagi yang kemarin sempat dibilang udah default itu maksudnya udah nggak bisa bayar lagi ya. Kalau nggak salah itu Kampung Kurma yang ada di Bogor. Itu dulu waktu si pengusahanya menjual itu sangat ramai banget. Jadi memang banyak yang investasi kalau digabungkan dengan satu tokoh masyarakat yang memang public figure gitu ya, ataupun dibilang ini investasinya syariah nih. Banyak kan memang orang yang nggak mau investasi di konvensional yang dibilang itu riba itu, saya mau yang syariah. Jadi memang justru mereka, misalnya yang saya contohkan tadi Kampung Kurma, dia jual tanah, ditanam-tanam untuk pohon kurma ya, itu beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu ramai sekali tuh. Tapi sekitar setahun belakangan ini ternyata udah ya dibilang gagal itu investasinya. Jadi kalau seperti reksadana ini adalah investasi yang legal, dan juga ada juga nanti investasi yang lain ya, yang berbasis syariah. Jadi untuk reksadana sendiri tadi disampaikan Mbak Nindya, kalau orang beli saham, misalnya satu saham BBRI tadi dibilang, dia memang pegang, dia punya sahamnya BBRI. Nah kalau reksadana ini disebutnya UP ya, atau unit penyertaan. Jadi dia dalam satu reksadana, misalnya manajer investasi A, dia mengelola, menciptakan, membuat unit penyertaan reksadana investasi tumbuh misalnya namanya. Karena nama reksadana macam-macam ya. Misalnya reksadana investasi tumbuh dikelola oleh MIA. Nah, itu dalam satu reksadana itu ada banyak jenis saham yang tentunya sudah disampaikan juga ya oleh manajer investasinya. Itu ada seperti prospektusnya tadi. Itu reksadana ini, misalnya reksadana investasi tumbuh ini, kita beli saham dari sektor infrastruktur 30%, dari sektor perbankan 30%, dari sektor pertanian 40%. Jadi kita bisa tahu juga, ataupun juga sudah disebutkan itu isinya saham perusahaan apa aja. Untuk ini ya, sebagai pertimbangan investor, saya mau beli reksadana yang ini aja deh, isinya perusahaannya ini kayaknya bagus. Nah itu seperti itu. Baik, ke slide berikutnya. Ini tadi udah ya terkait emiten. Saya skip aja. Nah ini ke perusahaan efek. Tadi yang saya sampaikan, proses bisnisnya, pelakunya itu ada emiten, ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini ada 3 kategori. Ada yang di atas itu ada penjamin emisi efek, kemudian yang tengah ada perantara pedagang efek, kemudian ada manajer investasi ya. Saya jelaskan yang pertama dulu untuk penjamin ya. Penjamin ini, jadi kalau perusahaan akan go public, akan melakukan penawaran umum, mereka jual sahamnya itu nanti ada yang namanya penjatahan ya. Jadi misalnya satu perusahaan ngeluarin 10.000 saham. Ternyata yang beli ini ada 11.000 orang nih, masing-masing satu saham gitu misalnya ya. Jadi nanti yang membagi ini penjamin, nanti ada kalkulasinya sendiri. Jadi ada yang bisa dapat, ada yang nggak bisa dapat, atau ada orang yang misalnya belinya dia 100, tapi karena ini oversubscribe ya, melebihi pembelian, jadi dia nggak bisa dapat 100, dia cuma dapat misalnya 30. Seperti itu. Jadi sebagai
underwriter ya, ini sebutnya juga underwriter. Kemudian yang kedua, perantara pedagang efek. Nah, ini yang disebut broker dealer, yang disebut broker tadi, yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jadi dia ini mungkin teman-teman udah tahu ya, ini perusahaan sekuritas mungkin yang masyarakat banyak tahu, ini lebih banyak tahu yang di brokernya ini daripada yang penjamin tadi. Karena kalau penjamin tadi kan dia kerjaannya untuk perusahaan yang akan go public ya. Kalau untuk yang perantara ini, perantara pedagang efek, broker ini, ya dia day to day ini bisnisnya. Jadi orang-orang yang jual beli saham itu sekarang kan udah ada aplikasinya juga ya di HP ya. Misalnya saya klien perusahaan sekuritas apa, itu sudah ada aplikasinya, kita bisa langsung mau beli, mau jual, tinggal klik aja. Kemudian yang ketiga ada manajer investasi, itu tadi yang udah sempat disinggung ya. Ini mengelola portofolio efek ya dalam bentuk reksadana tadi. Baik, next slide. Ini tugas dan tanggung jawab dari penjamin emisi efek. Jadi tadi ada pemasaran efek, ada penjatahan efek, dan juga tentunya yang terakhir pengembalian uang jika tidak memperoleh penjatahan. Tadi yang saya contohkan misalnya pesan 100 ternyata dapatnya 30 karena pembelinya membludak ini. Jadi balik lagi uangnya. Kemudian bentuk kontraknya seperti apa dengan emiten. Jadi ada yang disebut kontraknya full commitment, kesanggupan penuh, dan juga best effort. Ini bedanya kalau full commitment itu, jadi si penjamin kalau sahamnya nanti ternyata ada yang nggak laku, si penjamin itu udah sebagai standby buyer, udah wajib beli itu. Jadi misalnya ada perusahaan nih, perusahaan misalnya dia bisnisnya airline atau pesawat terbang gitu ya misalnya. Dia jual saham 10.000, ternyata yang laku 9.500 doang. Nah, yang 500 harus dibeli sama dia karena dia pasti sudah berhitung juga ya. Kalau si penjamin itu tadi misalnya nggak bisa jual keseluruhan 10.000, misalnya kalkulasinya tadi ternyata terjual 9.500, saya harus punya uang nih untuk beli yang 500, atau dia bisa bekerja sama dengan penjamin yang lain. Biasanya kan juga satu grup gitu ya, ada lead underwriter-nya, ada lead-nya lah. Yang lain juga membantu untuk menjamin. Kalau yang best effort itu misalnya 9.500, ya udah yang 500 kita nggak wajib beli. Oke, next slide terkait broker dealer. Nah, ini tadi melaksanakan amanat jual beli dari nasabah. Ini penting juga ini yang diatur oleh OJK ya. Jadi broker dealer tentunya biasanya ada orang marketingnya ya, ada salesnya. Jadi kalau misalnya kita nggak langsung klik dari aplikasi kita, tapi kita udah percaya sama satu sales, tolong punya saya dijual sekian, terus beli saham ini sekian. Nah, itu termasuk salah satu yang diatur OJK juga, bahwa dari pegawai perusahaan efek itu dalam bertindak dalam jual beli dari nasabah itu harus ada instruksi dari nasabah. Karena kalau menurut teman-teman ini, bisa nggak sales itu memperjualbelikan efek dari nasabah? Tentunya bisa ya, dia punya akses. Jadi hal-hal seperti ini yang terkait integritas itu, terkait
pengendalian internal dari perusahaan efek itu juga harus benar. Jadi nggak boleh seperti misalnya kalau teman-teman ada baca kasus-kasus yang ada itu ya, misalnya ada dari misalnya dari 100 perusahaan efek itu yang ada oknum salesnya seperti itu. Jadi dia bertindak dengan tidak baik ya, dengan etikat tidak baik. Sama seperti di sektor keuangan yang lainnya pasti ada seperti itu ya. Di perbankan pasti pernah ada juga berita ada fraud di perbankan itu, misalnya kredit fiktif. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan administrasi transaksi efek. Ini ya administrasi seperti biasa lah. Jadi kalau kita jual beli, nanti ada pemberitahuannya. Ada yang namanya trade confirmation ya, bahwa saya jual hari ini jam segini saham apa, berapa lot, seperti itu. Nanti untuk materi transaksi efek ada lebih detail ya di sama pemateri yang lainnya. Baik, kemudian memberikan data dan informasi bagi kepentingan nasabah dan juga memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah. Nah, ini kalau yang .4 ini secara praktek memberikan rekomendasi ini ya yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan memaksa. Jadi nggak boleh memaksa atau udah beli saham ini aja Bapak Ibu, ini bagus nih pasti naik harganya. Jadi hanya sebatas memberikan rekomendasi, sedangkan keputusan balik ke investor atau nasabah. Jadi kalau di koran itu kan koran digital ya, kalau zaman sekarang udah jarang kita baca koran paper gitu. Itu kan banyak kalau misalnya kita baca yang memang koran yang di bagian ekonomi ya, yang di rubrik ekonomi itu kan ada analis sekuritas A merekomendasikan saham ini, alasannya kenapa. Nah, itu seperti itu. Kemudian berdasarkan keadaan keuangan ini dan maksud tujuan, seperti apa? Nah, itu kalau kita pertama kali investasi itu kan ada formulir yang harus diisi ya. Tadi Mbak Nindya pasti reksadana pernah isi formulirnya, sumber uangnya dari mana, kemudian tujuan investasinya seperti apa. Jadi itu adalah untuk profiling. Jadi dari perusahaan efek itu akan memprofil nasabahnya nih. Misalnya dia punya nasabah 100, akan diprofil misalnya, oh ada 20 nasabah nih yang punya uang di atas 10 miliar. Ada 20 nasabah yang punya uang di atas 1 miliar tapi di bawah 10 miliar. Sisanya yang di bawah 1 miliar mereka punya uangnya investasinya. Nah, itu akan diprofil dengan tujuan bahwa untuk memberikan ini tadi rekomendasi kepada nasabahnya itu. Jadi di formulir yang waktu pembukaan rekening itu juga akan diprofil bahwa dia ini termasuk investor yang main aman atau memang yang agresif, yang dia mau untung cepat atau rugi juga nggak masalah, yang penting nanti besok untung lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke manajer investasi. Ini mengelola dana nasabah, portofolio nasabah, sama juga yang 2 dot terakhir yaitu rekomendasi dan juga data dan informasi. Kalau untuk masyarakat yang belum expert lah dalam dunia pasar modal, itu memang lebih bagus beli reksadana melalui manajer investasi. Kenapa? Karena manajer investasi kan ini sudah kompeten dia dalam menganalisa fundamental saham. Kalau yang udah expert ya bisa investasi sendiri tadi langsung lewat sekuritas ya. Baik, ke slide berikutnya.
Slide berikutnya ini baru yang menunjukkan struktur nih, struktur pasar modal yang disebut tadi judul materinya, struktur pasar modal, ya inilah yang dilihat teman-teman semua, strukturnya seperti apa. Jadi regulator ada di atas sendiri, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Ada pengawasnya ya, yang pasar modal tentunya yang di kanan kirinya itu ada perbankan dan industri keuangan non-bank, tapi kita fokus untuk yang pasar modal. Kemudian di bawah pasar modal ini apa? Ada yang namanya SRO tadi. Ada 3 lembaga SRO, Self-Regulatory Organization ya. Kenapa disebut Self-Regulatory Organization? Karena lembaga-lembaga tersebut mereka bukan regulator yang di-create oleh undang-undang ataupun oleh peraturan pemerintah ya. Tapi dia bisa buat peraturan untuk anggotanya. Jadi nanti ada anggota bursa efek, ada anggota clearing, seperti itu. Jadi LKP ini lembaga clearing dan penjaminan, atau yang biasanya disebut KPI, kemudian ada LPP, nanti ada detail di bawah juga ya, yang biasa disebut KPI. Kemudian di bawah SRO ini, nah ini pelakunya, pelaku di industrinya ya. Tadi perusahaan efek sudah dijelasin, ada 3. Kemudian ada lembaga penunjang, ada BAE atau Biro Administrasi Efek, ada bank kustodian, kemudian ada wali amanat, ada penasihat investasi, ada juga perusahaan pemeringkat efek. Untuk profesi-profesi, apa nih yang ada di pasar modal? Nah, ada 4 ini ya, secara umum. Ada akuntan, ini tadi yang mengaudit laporan keuangan ya, karena dari emiten itu kan laporan keuangannya wajib diaudit. Kemudian ada konsultan hukum, ini yang memberikan pendapat hukum atau melakukan legal due diligence ya untuk perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Kemudian ada penilai. Nah, ini penilai ini misalnya ya namanya penilai, tugasnya menilai ya. Jadi dia akan memberikan penilaian misalnya atas satu aset. Misalnya perusahaan A nih mau jual asetnya, misalnya asetnya itu dia mau jual gedung, dia punya gedung, dia jual. Nah, kalau di pasar modal itu semuanya sudah terregulasi ya, nggak bisa satu perusahaan itu, satu emiten itu dia jual aja gitu. Jadi harus ada yang namanya penilai itu tadi, yang tugasnya dia akan menaksir nih, kira-kira nilai pasar wajar atau harga pasarnya berapa sih ini gedung. Nanti dia akan menilai. Ada tekniknya juga, pasti ada seperti pendidikannya untuk dia sampai ke profesi penilai ya. Jadi misalnya gedung tadi mau dijual 10 miliar, ternyata menurut penilai nggak masuk nih, nggak wajar harganya kalau 10 miliar, harusnya 9 miliar, nah seperti itu. Nah, karena kenapa butuh profesi yang namanya penilai? Karena di pasar modal itu tadi kan ada kepentingan publik ya, ada investor, ada nasabah tadi yang punya saham. Jadi jangan sampai investor ini dirugikan. Jadi misalnya tadi contoh mau jual 10 miliar, ternyata asetnya dinilai harusnya 9 miliar. Atau mungkin kebalikannya,
dia mau jual 10 miliar. Ternyata setelah dinilai ini 12 miliar loh harusnya. Nanti ada kerugian 2 miliar nih yang bisa secara tidak langsung kan merugikan pemegang saham tadi, orang-orang yang investor tadi. Makanya harus ada penilai supaya dalam penjualan satu aset itu sesuai dengan harga pasar. Kemudian ada notaris, ini pasti sudah pada tahu, akta-akta autentik pasti dibuat oleh notaris ya. Kemudian pemodal, ada domestik, ada asing juga. Nah, salah satu tugas dari OJK dan juga yang memerlukan peran serta dari masyarakat Indonesia ini adalah investor domestik ya, investor retail. Kalau dulu itu memang mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu, investor kita itu memang banyak asing, sampai sekarang pun banyak asing. Tapi kalau dulu itu memang fokus dari pasar modal itu banyak investor domestik tapi yang perusahaan. Jadi makanya di banyak perusahaan kan punya divisi investasi ya, yang memutuskan, oh perusahaan saya punya uang lebih nih, mau diinvestasikan kemana. Nah, dulu itu memang investor-investor yang kelembagaan atau yang perusahaan tadi itu memang banyak sekali, sampai sekarang juga masih bertahan ya. Artinya dulu itu memang tumbuh. Banyak investor yang kelembagaan itu, dia punya misalnya naruh duit tadi di emiten, lewat pembelian saham atau pembelian obligasi, atau juga dia, atau misalnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu kan bisnisnya dia jual polis, dia ngumpulin uang banyak dari penjualan polis itu, tapi dia harus bayar klaim dari nasabah kan, orang-orang yang ke rumah sakit, dia bayarin karena dia bayar polis tadi kan. Itu kan uangnya numpuk perusahaan asuransi itu. Nah itu diinvestasikan kemana? Salah satunya juga bisa di pasar modal ini ya. Nah yang mau saya sampaikan yang butuh peran serta dari masyarakat itu sekarang ini dari pasar modal sudah harus go retail. Artinya investor itu kalau kelembagaan udah maju lah, udah pada tahu. Jadi sekarang yang dikejar ini retail. Investor-investor kecil yang meskipun dia belinya 1 lot, 10 lot, tapi kalau itu dari ribuan orang, dari puluhan ribu orang, itu tentunya juga akan market cap-nya juga bertambah. Nah, itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga pasar modal kita yang agar tahan terhadap guncangan. Artinya guncangan gimana? Di pasar modal kita itu saat ini kurang lebih ya 65% sampai 70% itu investornya asing. Jadi memang kalau kita bicara pasar modal itu sentimen negatif ataupun berita-berita dari pasar modal global ataupun misalnya suku bunga The Fed dari Amerika gitu misalnya ya, dia suku bunganya mau naik nih, tapi di Indonesia misalnya segitu-segitu aja, itu investor asing dia tarik tuh dananya. Dan kalau investor asing tarik dana misalnya ada 70% tadi investor asing, semuanya menarik dana, ya pasar modal kita langsung goncang lah istilahnya ya, tinggal yang domestik aja yang 30% kan. Jadi makanya sekarang itu harus go retail, jadi diperbanyak investor retail. Kemudian sebelah kanan tadi juga ada, sudah dijelaskan, ada emiten, ada perusahaan publik, reksadana ya, ada efek beragun aset, ada DIRE, dana investasi real estate. Baik, ini struktur besarannya seperti ini. Lebih lanjut akan saya jelaskan terkait bursa efek ya.
Nah, ini kita masuk ke SRO. Ada bursa efek, yang ini lambangnya yang bola merah ini. Ini bahasa di pasar modalnya itu IDX atau Indonesia Stock Exchange. Kemudian ada KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan juga ada KSEI ya. Ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang pertama dari bursa efek. Dari pengertiannya, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Nah, jadi ini bursa efek itu tempatnya orang jual beli tadi. Jadi kalau tadi yang di awal tadi disampaikan pasar sayur, tempatnya di pasar itu, kalau pasar modal ini melalui bursa efek ini. Kemudian tujuannya apa? Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi semua juga diatur agar tercipta pasar perdagangan efek yang wajar dan efisien. Tugasnya menyediakan sarana pendukung. Jadi misalnya tadi sarana pendukungnya itu ya sistemnya itu tadi. Jadi kalau ada dari orang jual, orang beli, ada dari dua pihak, melalui broker A, broker B, nah ketemunya di sistem bursa ini. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan anggaran tahunan, penggunaan laba bursa efek, dan melaporkan kepada OJK. Jadi intinya sebenarnya bursa efek itu organisasi yang nirlaba ya. Jadi kalau ada labanya, itu harus disampaikan ke OJK dan juga dikembalikan lagi ke perusahaan efek. Kenapa? Karena pemegang saham bursa efek ini adalah perusahaan efek. Jadi nanti misalnya ada laba semakin tahun, misalnya memperbaiki sistemnya atau meningkatkan, ada sistem yang baru seperti itu. Baik, kemudian ke LKP ya, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Nah, ini bahasanya Lembaga Clearing dan Penjaminan. Kalau secara bahasa ini rumit nggak sih? Lembaga Clearing dan Penjaminan. Jadi ini lembaga ini intinya menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Jadi kalau ada broker A dan broker B tadi yang bertemu transaksinya di bursa, nah tugas LKP ini salah satunya dia yang menjamin nih bahwa transaksi itu akan terbayar. Kalau nggak terbayar, maka dijamin dulu oleh LKP ini. Seperti itu. Jadi kalau transaksi di bursa efek itu settlement-nya di T+2 ya. T itu artinya hari transaksinya plus 2. Jadi misalnya saya hari Senin, ini transaksi ketemu di sistem, harus settle itu paling lambat T+2. Nanti materi yang terkait transaksi efek akan lebih detail menjelaskan hal itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaganya itu namanya LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Jadi salah satu tugas utamanya dari PT KSEI ini, PT KSEI ini adalah mengamankan pemindah tanganan efek. Jadi efek itu semua tercatat di KSEI. Jadi kalau setelah ada transaksi, udah settle tadi, akan ada pindah tangan ya, artinya berpindah kepemilikan. Meskipun sekarang kan memang secara elektronik ya. Jadi yang semula misalnya saya beli saham A 100 lot, semula pemiliknya orang lain. Setelah settle tadi,
salah satu tugas KSEI ini yaitu tadi memindahtangankan ya. Jadi kepemilikannya akan beralih kepada pembeli yang baru. Seperti itu. Semua efek tercatat di KSEI sini. Baik, next slide. Ini mirip dengan struktur yang tadi ya, tapi ini fokusnya lebih ke pihak yang diawasi OJK. Jadi bisa dilihat di screen-nya layar masing-masing. Ada yang tadi memperoleh izin usaha, ada yang izinnya orang perseorangan, ada yang melakukan pendaftaran tadi, jadi dia dapatnya itu surat tanda terdaftar, ada yang memperoleh persetujuan, dan juga pernyataan efektif, seperti emiten tadi ya yang sudah dijelaskan. Baik, yang pertama saya mulai dari yang paling kiri ya, yang memperoleh izin usaha. Itu ada bursa efek, LKP, LPP, penjamin emisi efek, tadi udah dijelasin semua ini ya. Nanti ada biro administrasi efek, itu seperti apa, itu nanti ada di materi yang lembaga penunjang ya, dijelaskan lebih detail di sana. Kemudian ada izin orang perseorangan nih, seperti WAPERT itu apa? Wakil agen penjual efek reksadana. Kemudian WPPE, wakil perantara pedagang efek. WPEE, wakil penjamin emisi efek. Dan WMI, wakil manajer investasi. Nah, ini maksudnya apa nih namanya wakil? Jadi ini adalah izin yang personal ya, orang perseorangan. Jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan efek itu tadi, wajib nih punya izin dari OJK ini. Misalnya kerja di MI, dia wajib punya izin wakil manajer investasi tadi. Ada beberapa posisi yang wajib punya izin ini ya. Dan tentunya misalnya yang administrasi itu tidak diwajibkan punya izin ini. Jadi kenapa wajib punya izin ini? Karena ini adalah satu bentuk sertifikasi ya, bisa dibilang satu bentuk sertifikasi yang menguji kompetensi dari secara personal, secara perorangan tadi ya. Kalau dia di manajer investasi, dia di UMI, dia paham nggak dengan dunia bisnisnya di manajer investasi. Nah, kalau dia paham, dia ikut sertifikasi, ikut ujiannya, tentunya dia lulus, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk sebagai syarat bekerja atau misalnya menjadi direktur di satu MI tertentu. Kemudian ada yang namanya surat tanda terdaftar. Nah, ini pendaftaran. Ada konsultan hukum, ada notaris, yang tadi ya, profesi ya, ada akuntan. Nah, ini kenapa bukan izin usaha, tapi hanya mendaftar. Nah, itu perbedaannya karena ini izin utamanya bukan di OJK, jadi mereka hanya mendaftar di OJK. Seperti akuntan itu akuntan publik ya, itu kan izin utamanya dari Kementerian Keuangan ya. Kemudian notaris itu kan dari Kementerian Hukum dan HAM, nah seperti itu. Kemudian ada yang memperoleh persetujuan seperti bank kustodian, ini nanti juga akan dijelaskan lebih detail di materi yang lembaga penunjang. Bank kustodian ini apa? Ini sebenarnya bank umum lah, tapi dia ada jasa kustodiannya seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari pengawasan tentunya ada pelanggaran di pasar modal. Secara struktur mengalir pasti seperti itu ya, ada perizinan, ada pengawasan, dan juga ada
enforcement atau penegakan hukum. Jadi pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pasar modal itu juga diatur. Mereka tidak boleh ngapain, mereka dilarang ngapain. Dan kalau ada pelanggaran, itu akan ditindak ya oleh regulator. Jadi yang pertama ada pelanggaran administratif, yang kedua yang tindak pidana. Kalau administratif ini ya dia seperti terlambat menyampaikan laporan, seperti itu. Kalau tindak pidana, tadi misalnya ada penggelapan, ada kalau di bidang transaksi efek ini, itu ada misalnya dia manipulasi pasar, atau dia melakukan transaksi semu. Nah itu kan tindak pidana di bidang pasar modal ya. Jadi tidak boleh orang itu melakukan manipulasi pasar atau transaksi semu. Dari adik-adik ada yang pernah tahu nggak apa itu misalnya transaksi semu? Atau mencoba menjawab, silahkan. Ada sekitar 30 orang ya. Ayo silakan ada yang mencoba menjawab. Apa itu tadi transaksi semu? Kan kita bicara perdagangan efek nih ya. Kenapa dilarang transaksi semu? Silakan yang mau berpendapat. Saya izin berpendapat, Pak. Ya silakan. Namanya Mas? Nama saya Divarsu Prabowo. Jadi menurut saya transaksi semu itu ketika ada pihak yang bertransaksi di bursa efek, kemudian melakukan penawaran jual atau beli di harga tertentu, kemudian untuk menciptakan kondisi seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran pada efek tersebut. Kemudian pihak tersebut mengubah baik itu dari kuantitas maupun dari harga transaksi tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, baik Mas Diva. Bagus sekali jawabannya. Jadi memang transaksi semu ya menggambarkan ini ya, transaksi yang semu. Jadi tadi udah benar disampaikan ada penawaran jual dan beli, yang mana itu penawaran jual dan belinya itu sebenarnya semu. Jadi ada misalnya ada sekelompok orang atau sindikasi gitu ya. Ada 10 orang nih. Ada 5 orang jual, 5 orang beli. Itu secara bersamaan misalnya. Jadi dari saham A ada yang jual nih, misalnya saham A harganya 100. Ada yang jual nih 100. Dibelilah 100, kemudian ada yang jual lagi nih, dinaikkan harganya 120, dibeli. Ada temannya lagi dijual 150, dibeli 150. Dijual lagi 200, dibeli 200. Nah, itu kan mengerek harga ya. Mengerek harga itulah yang dinamakan transaksi semu, bahwa itu dilarang dan itu merupakan tindak pidana di pasar modal karena dia kalau mengerek harga atau membuat transaksi semu tadi itu kan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi misalnya sebenarnya itu sindikasi nih yang dilakukan sekelompok orang. Misalnya tidak hanya misalnya 10 orang, bisa dilakukan 20 orang, 50 orang. Jadi investor yang lain yang sehari-harinya melihat transaksi di bursa akan melihat itu, kok saham ini naik ya, dijual ada yang beli, dijual ada yang beli, istilahnya laku keras gitu ya. Akhirnya investor yang lain ke bawah tuh, dia punya sahamnya atau misalnya dia tidak punya sahamnya, dia beli nih, beli ketika harga udah naik, dikerek, dia beli, misalnya yang beli di harga 500, dia beli sebagai investasi gitu ya. Ada orang lain lagi nanti yang beli, otomatis kan si perusahaannya itu mendapatkan keuntungan. Sahamnya yang sebenarnya harga 100, banyak orang beli harga 500. Ternyata selang beberapa hari setelah sindikasi itu sudah tidak dimainkan,
harganya drop lagi balik ke 100. Jadi itu termasuk perbuatan pidana karena merugikan orang lain ya secara material dan bisa terjadi dalam jumlah yang besar karena di bursa ini kan mainnya bukan jumlah yang kecil ya, meskipun bisa jumlah yang kecil. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, diatur di bagian yang tentang kejahatan pidana. Baik, Mas Diva, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kalau kita sudah sampai di pelanggaran ini, sudah di akhir-akhir slide ini ya, akhir-akhir presentasi dari saya. Jadi ada pelanggaran tadi yang sifatnya administratif, misalnya penyampaian laporan. Jadi kalau si pelaku tadi misalnya emiten atau perusahaan efek terlambat menyampaikan laporan, itu ada sanksi administratifnya ya. Sama seperti kita lah, kalau seperti adik-adik misalnya ada terlambat menyerahkan tugas gitu kan, misalnya udah nggak diterima lagi sanksinya, tugasnya itu udah nggak diterima lagi misalnya. Kemudian ada juga pelanggaran yang sifatnya kasus. Sifatnya kasus ini seperti apa? Jadi didapat dari uji kepatuhan atau adanya laporan atau pengaduan yang berindikasi ke dugaan pelanggaran ya. Jadi dari OJK itu, dari regulator tentunya ada uji kepatuhan. Jadi misalnya dari ada nanti timnya gitu ya, satgasnya misalnya, yang melakukan uji kepatuhan atas peraturan di bidang pasar modal. Nah itu atau kalau ada yang ternyata ada yang nggak patuh, ada yang nggak comply gitu ya. Nah itu bisa dilanjutkan ke pemeriksaan. Atau adanya pengaduan nih, laporan misalnya dari investor atau pengaduan dari internal perusahaan. Misalnya seorang karyawan, seorang pegawai tadi tahu bahwa ini di sekuritas A ini ada yang nggak benar nih terkait tadi misalnya ada transaksi semu dilaporkan, nah seperti itu. Pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan dengan mencari bukti ya. Kemudian outputnya itu laporan hasil pemeriksaan. Nanti muaranya ke penetapan sanksi tadi. Diputuskan apa memang pelanggarannya itu terbukti atau tidak. Ini pasal-pasalnya di undang-undang ya. Kemudian bentuk sanksinya seperti apa? Nah ini ada 7 jenis ya. Ada dari yang terendah itu peringatan tertulis, kemudian ada denda, ada pembatasan kegiatan usaha, ada pembekuan kegiatan usaha. Nah ini bedanya apa? Misalnya tadi perusahaan efek tuh, dia punya izin penjamin dan juga punya izin yang perantara. Misalnya ada satu pelanggaran dan dia diberikan sanksi pembatasan. Nggak boleh melakukan kegiatan perantaranya. Berarti sanksinya pembatasan itu tadi, dia hanya boleh yang penjamin aja untuk satu periode tertentu ya. Kemudian pembekuan seperti apa? Misalnya ada kasus gitu ya, kasus besar. Ya udah dibekukan dulu kegiatan usahanya, dia nggak boleh operasional dulu. Sampai yang parah adalah pencabutan izin ini. Jadi udah istilahnya udah di blacklist ya, nggak boleh lagi bergerak atau berusaha di dunia pasar modal karena dicabut izinnya. Kemudian untuk yang profesi tadi misalnya pembatalan pendaftaran. Kemudian misalnya ada yang tanya nih, kalau dendanya nggak dibayar seperti apa? Tentunya ada surat ya dari OJK untuk menagih. Kalau memang itu tidak tertagih, itu akan dikategorikan sebagai piutang macet dan dilimpahkan ke PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara.
Nah, ini adanya di Kementerian Keuangan, PUPN ini. Kemudian ada juga perintah tertulis. Ini saya skip aja. Kemudian tindak pidana di pasar modal. Nah, tadi ya kita bicara tindak pidana. Kalau tindak pidana tentunya melibatkan aparat penegak hukum ya. Jadi memang kalau ada pelanggaran dan itu memang tindak pidana, dilakukan pemeriksaan, setelah ada cukup bukti akan dilakukan penyidikan, yang mana itu akan bekerja sama dengan kepolisian. Dari kepolisian ini dari mahasiswa FEB ya, jadi mungkin kalau mahasiswa Fakultas Hukum nih udah familiar yang seperti ini. Jadi ini alur untuk acara pidana ya. Jadi dari kepolisian, nanti setelah berkasnya lengkap di kepolisian, ada bukti-bukti yang mendukung, itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah ini sebagai pengetahuan adik-adik aja yang di FEB ya, yang di Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Setelah di kejaksaan, jaksa wewenangnya apa? Ya menyidangkan perkara tadi. Tersangkanya dibawa ke pengadilan, dituntut, disidangkan di pengadilan. Nah, di pengadilan ini nanti yang memutuskan majelis hakim ya. Kurang lebih seperti itu penanganan tindak pidananya. Dan ini end of slide ya. Terima kasih adik-adik semua. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita di 10.29 nih, pas nih waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau nanya ke Pak Milado juga boleh, itu teman saya yang di OJK Lampung ya. Atau tanya ke saya juga boleh, silakan. Bu Erni masih ada di tempat ya Bu Erni? Halo Bu Erni. Ya Pak Milado. Ya, tolong kecilin ya. Iya Pak Milado. Iya, Maaf tadi di MM. Itu menurutnya tadi Bu, yang di WA Iya. tadi Bu. Ini teman-teman ini nantinya arahnya mau ada ujian BPPG-nya atau hanya info bekalan aja ya Bu ini sifatnya? Oh ya, jadi sebenarnya apa namanya harapannya ya, karena memang ini dirancang untuk profesi dan etika. Cuma kan memang kita tidak bisa penyelenggara dalam hal ini tidak bisa mendanai untuk kegiatan sertifikasi, tapi nanti ada dorongan ya atau inisiasi lah dari apa namanya dari kegiatan ini supaya setelah ini mahasiswa kita desain, kita organisir supaya mereka melakukan pendaftaran gitu, tapi dengan resources dari masing-masing mahasiswa gitu Pak. Oh. Ya. Kalau dari mahasiswa sini outputnya lebih ke ini aja Bu ya, untuk semester pendeknya saja ini Bu ya, penilaiannya nantinya ya. Iya, jadi kan gini, ini program dari kementerian Bapak dan juga mahasiswa bahwa diharapkan mahasiswa ini memiliki bekal yang lebih siap ya Pak untuk bisa terjun ke dunia industri. Nah, industri yang sekarang kita bidik industri keuangan, salah satunya di pasar modal, dan courses ini mencoba mengisi gap ya dari keterampilan yang kita sampaikan melalui perkuliahan yang diajar oleh dosen itu dirasa masih kurang ya, sehingga di dalam course ini kita memblending antara praktisi dengan akademisi gitu. Makanya komposisinya 50-50 antara dosen dengan akademisi gitu. Dan diharapkan juga di setiap sesi itu banyak kasus-kasus ataupun proyek-proyek yang bisa diberikan kepada mahasiswa supaya mereka tahu loh dunia realnya nanti di pasar modal itu seperti apa gitu. Dan itu maksudnya dua teori dan satu praktik tadi Pak yang saya sampaikan ke Pak Ferdi. Jadi nanti arahnya bentuknya laporan dari masing-masing mahasiswa ya Bu ya, yang disampaikan ke dosen pembimbingnya masing-masing ya Bu. Outputnya. Outputnya nanti ada ujian, kemudian nanti ada sertifikasi
harapannya sih ada sertifikasi juga nanti dari ini Pak, dari pasar modal. Oke, Bu. Dan nanti keuntungannya bisa dikonvert mata kuliah Pak, 3 SKS. Oh, siap-siap. Silakan ada yang mau bertanya, mumpung Pak Ferdi masih hadir. Mungkin berapa 2 orang mungkin ya? Izin bertanya. Dari Farhan. Oh iya. Farhan ada di chat ya. Ini siapa? Cindy. Ya, Iya, silakan. Bu, izin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Veronica. Di sini saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui kan masih banyak kasus insider trading ya Pak, Bu. Nah, kayak adanya orang dalam dan lain sebagainya. Saya penasaran kayak sebenarnya hambatan apa sih yang mendasari sehingga kayak masih banyak gitu kasus insider trading dalam OJK, kan soalnya masih banyak dan pengungkapannya itu permasalahannya itu apa sih Bu sebenarnya, karena kayak pelanggarannya tuh kayak masih tetap ada gitu. Ya, ini terkait dengan insider trading. Gimana sih cara mengendalikan supaya tidak terjadi insider trading gitu? Dan kenapa kok masih sering terjadi gitu? Mungkin itu Pak Ferdi dan Pak Milado, pertanyaan Veronica. Ya, baik Bu Erni. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terkait insider trading ya, atau perdagangan orang dalam. Nah, itu bagaimana cara pengendaliannya? Jadi, kalau cara pengendalian, mitigasinya itu sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, di Undang-Undang Pasar Modal, insider trading itu juga sudah dilarang. Artinya itu sama seperti transaksi semu tadi, merupakan satu tindak pidana. Jadi pertanyaannya kenapa masih tetap terjadi ya, dan kendalanya seperti apa, kendala pengungkapannya. Jadi kalau kenapa masih tetap terjadi, nah itu tentunya sama seperti ada inilah contoh simpelnya, misalnya peraturan lalu lintas. Sudah ada kan bentuk pengendaliannya, peraturannya tidak boleh menerobos lampu merah, tetapi tetap ada saja kan yang menerobos lampu merah, melanggar peraturan seperti itu. Nah, intinya peraturan itu dibuat agar pasar itu kan tercipta dengan teratur, wajar, dan efisien. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa selalu ada saja pelanggar ya, oknum pelanggar seperti itu. Jadi kan dari 100 orang tidak pasti semuanya 100 orang itu berhati baik gitu. Nah, kalau untuk pengungkapannya, jadi kalau di OJK, kalau selama alat bukti itu bisa didapatkan, tentunya itu akan diproses. Jadi kalau Mbak Cindy ingin tahu ya, tentunya kalau sudah masuk ranah pidana itu kan sudah bukan urusan privat lagi ya, sudah bukan hukum privat, artinya itu boleh diketahui publik. Nah, itu nanti bisa cari misalnya di internet perkembangannya seperti apa, yang dilakukan oleh OJK, penyidikannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau kendala sendiri, salah satu kendala ya di dalam prakteknya adalah untuk insider trading itu, karena di perdagangan orang dalam itu cukup susah mendapatkan buktinya. Bukti yang dalam artian kalau kita bicara alat bukti ya di acara pidana tadi, dalam konteks hukum itu kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, ada surat, dan ada petunjuk. Nah, untuk pengungkapan atau alat bukti yang cukup tadi, ini jadi bergeser sedikit nih ke ranah hukum ya, ke konteks hukum. Jadi itu harus ada 2 alat bukti. Jadi misalnya di insider trading itu misalnya umumnya itu hanya keterangan terdakwa saja atau hanya keterangan surat saja yang ada. Yang lainnya nggak ada. Jadi itu merupakan satu kendala karena
di insider trading itu kalau dilihat di Undang-Undang Pasar Modal itu memang harus ada yang membuktikan bahwa itu tindakan aktif dari pelaku. Nah, itu yang susah dibuktikan. Seperti itu. Tapi ada juga yang terbukti ada. Kendalanya seperti itu sih Mbak Cindy. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Makasih banyak Pak Ferdi atas jawabannya. Mudah-mudahan Cindy semakin jelas ya. Bu, terima kasih Iya. Bu. Cindy dari mana? Dari Universitas Lampung Bu, S1 Akuntansi. Akuntansi ya, ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih Pak di chat. Izin bertanya Pak, saat ini bagaimana kebijakan OJK dan SRO dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pasar saham dan menjaga volatilitas harga saham yang sudah ada naik ribuan persen dalam waktu beberapa bulan sejak IPO. Pertanyaan dari Ahmad Farhan Lubis, angkatan 2017. Iya, baik Bu. Terima kasih Mas Farhan, pertanyaannya ini bagus sekali. Ini sepertinya Mas Farhan ini mengikuti lah dunia pasar modal ya. Jadi udah tahu nih ketahanan seperti apa, stabilitas, ada disebut volatilitas. Ini kan memang bahasa-bahasa di pasar modal ya. Jadi kalau kebijakan OJK dan SRO dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pasar saham ini sudah ada dan secara terus-menerus itu pasti terus ditingkatkan. Jadi misalnya dalam kondisi pandemi yang sekarang ini itu gimana nih pasar saham jangan sampai runtuh istilahnya kan. Nah, itu kan ada kebijakan-kebijakan OJK yang dikeluarkan ya, termasuk misalnya batas auto rejection, ini kalau bahasa teknisnya di bursa efek seperti itu. Terus adanya trading halt itu jadi kalau misalnya IHSG itu turun udah 5% nih, itu pasarnya disuspend dulu deh, disuspend 30 menit dulu. Jadi biar nggak turun lebih jauh, istilahnya seperti itu ya, untuk menjaga volatilitas tadi. Terkait yang IPO, beberapa ada yang naik ribuan persen nih dalam waktu beberapa bulan sejak IPO. Jadi memang kalau dari IPO itu memang trennya, ini kita bicara tren ya. Setelah IPO itu harga sahamnya naik kalau kita bicara tren. Jadi banyak saham-saham memang yang harganya naik setelah IPO. Nah itulah yang menarik di dunia pasar modal ini. Makanya orang berburu di pasar perdana atau di saham IPO. Nah itu terkait yang naik ribuan persen. Nah ini kita perlu data nih kalau bicara naik ribuan persen apakah ada atau tidak. Nah kalau mungkin naik 100%, 200% itu ada ya. Ada. Tapi kalau ribuan persen ini perlu dilihat data dulu nih, ada atau tidak. Nah, kalaupun ada, itu seperti apa nih untuk OJK nih jagain harga biar nggak terlalu volatile gitu ya. Jadi di OJK dan bursa sendiri itu ada yang namanya sistemnya di bursa itu namanya JADS. Jakarta apa gitulah singkatannya di bursa, itu orang bursa yang lebih paham ya. Nah, di sistem itu yang sangat canggih sudah bisa mendetek unusual market activity atau UMA ya, unusual market activity. Nah, kalau ada transaksi-transaksi yang nggak wajar, tuh pasti kedetek tuh sama sistem itu. Dan dari sistem itu nanti ada analis-analisnya di bursa yang akan menganalisa bahwa ini masih dalam bentuk wajar atau enggak nih kenaikan harganya ya. Kalau memang sudah tidak wajar, nah itu akan ada satgas pemeriksa yang akan istilahnya wasit sebagai wasit ya untuk meniup peluit.
ini nggak wajar nih, harus disuspend dulu dan dilakukan tindakan pembinaan yang lain untuk mencegah kerugian dari masyarakat agar tidak bertambah besar, seperti itu. Jadi udah ada sistemnya yang mendetek bahwa itu transaksinya wajar atau tidak wajar. Itu Mas Ahmad Farhan, terima kasih. Iya, makasih banyak Pak Ferdi. Sudah dijawab ya terkait dengan bagaimana peran dari OJK untuk menjaga stabilitas pasar saham dan juga untuk volatilitas yang sampai naik ribuan persen. Dia ada sistem ya yang memang mengawal ya Pak. Dan Betul, Bu. akan mengidentifikasi apakah ini wajar atau tidak wajar. Itu sepertinya ada nih nanti materi di mekanisme kayaknya Pak ya, yang lebih detail di Bursa Efek ya Pak ya. Betul, Bu. Aktivitas tradingnya ya. Oke, apakah bisa satu lagi Pak, biar mereka lebih puas lagi nanya sebelum Bapak live dari. Boleh, satu lagi, silakan. Satu lagi, silakan nih. Silakan. Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, artinya materinya sudah disampaikan terkait dengan struktur di pasar modal ya. Tadi sudah apa namanya? Ini ya apa namanya sudah dipelajari ya apa namanya secara struktur atau secara organisasi ya, bagaimana kaitan antara OJK kemudian bursa ya, dan juga sampai kepada relasional antara OJK kemudian dengan bursa dan juga dengan investor ya. Kemudian tentang IPO. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan baru ya, mungkin bagi yang belum pernah mempelajari mata kuliah mengantar pasar modal ataupun yang berasal dari prodi yang lain, jadi lebih modal, sehingga kalau kalian nanti kelak tertarik untuk masuk ke dunia industri keuangan, kalian sudah punya bekal atau modal dan juga pengetahuan. Mungkin itu Pak Ferdi, Pak Milado, akhir dari sesi kedua. Tapi ini belum berakhir nih adik-adik mahasiswa. Kalian setelah ini bisa langsung masuk ke kemana? Ke Vclass. Kalau ada soal titipan boleh nih Pak Ferdi, nanti saya postingkan di grup di Vclass untuk mereka kerjakan terkait dengan materi hari ini. Saya bisa membantu untuk bisa memposting Pak. Kalau memang ada ya. Gitu. Kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti mereka bisa mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Mungkin itu apa namanya sesi kita hari ini. Adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir di sesi kedua, dan jangan lupa langsung kalian menuju ke Vclass ya, semuanya ya. Kemudian ikuti dan baca dan juga saksikan ada video, kemudian juga ada diskusi, forum diskusi yang bisa nanti kalian interaksikan dengan kami para akademisi yang menjadi pengampu mata kuliah ataupun course pada KMM ini. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Ferdi, kemudian Pak Milado. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan setelah ini kegiatannya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Pak Ferdi, Pak Milado, aktivitas setelah ini. Baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.